Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu dulu baru amal. Maksimalkan ilmu. Bukan berarti kalau tak ada ilmu tak beramal. Bukan begitu ya. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Pagi-pagi pergi mengaji dengan berjalan kaki. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insyaallah dapat berkah bulan haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wallahu alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam wa 'allama kullu syai'in bil qalam. Nashhadu an la ilaha illallah khaliqul 'alam wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khataman nabi wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu khutwatin ila shalah sadaqah. Setiap langkah menuju masjid adalah sedekah. Wa qala Imam Al-Ghazali fi Kitabil Ihya, ta'allamu as-sa'ah khairu min ibadati sab'ina sanah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan, belajar sebentar, mengaji sebentar itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Alhamdulillah, pertama memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawat dan salam kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat badan, sehat hati, sehat iman insyaallah. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita lanjut pertemuan kita membahas tentang kitab Al-Hikam. Ya, di pertemuan yang lalu telah kita bahas pasal 1. Nah, ada yang ingat bunyinya? Karena ada ujiannya nanti nih, Pak. Hari ini pasal yang kedua, ya. Iradatuka tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab min syahwatil khafiyah wa iradatakal asbab ma iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Itu bunyi pasal keduanya, ya. Iradatak tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab min syahwatil khafiyah wa iradatakal asbab ma iqamatil iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Tak tahu artinya Ustaz, tak apa-apa. Karena inilah yang akan kita bahas, ya. Karena kalau dah tahu tak datang kita, kan. Artinya keinginan kita untuk tajrid, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kita di dalam asbab
merupakan syahwat yang halus, dan keinginan kita kepada asbab pada saat Allah memerintahkan kita untuk tajrid merupakan satu dari turun dari himmah yang tinggi. Itu bunyinya, Pak. Maksudnya, Pak, jadi dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan dua hal, Pak. Yang pertama, Allah ciptakan kita dari unsur untuk melakukan ibadah. Yang kedua, Allah ciptakan kita, kalau dalam pasal ini disebut dengan asbab. Asbab itu artinya sebab akibat. Jadi tidak mutlak atau hanya Allah ciptakan kita di kehidupan ini, diciptakannya manusia selesai. Seperti kita kaji di pertemuan yang lalu, ada pemahaman dalam akidah ini yang meyakini Allah itu menciptakan manusia. Setelah Allah ciptakan manusia, selesai. Manusia mau ngapain, manusia mau mengerjakan apapun, terserah. Itu ada kajian akidah yang kemarin kita bahas. Itu disebut aliran akidahnya adalah Qadariyah, ya, Qadariyah, kebalikan dari Jabariyah yang kemarin dah kita kaji. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kujadikan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah ataupun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam praktek kehidupan kita, ya, kadang ada keinginan kita yang kuat, Pak. Keinginan yang kuat untuk melakukan tajrid. Tajrid itu merupakan, kalau bahasa sufinya, suluk atau uzlah. Apa lagi istilahnya? Bersemedi. Bersemedi. Ada keinginan seseorang itu untuk bersemedi, dan memang dalam suatu waktu kita butuh itu. Kita butuh untuk uzlah tadi, kita butuh untuk menyendiri, kita butuh untuk bersemedi tadi. Butuh kita dalam satu hal, dalam satu waktu mungkin. Ya, ketika permasalahan itu banyak mungkin, ketika problem itu sulit bagi kita untuk menyelesaikannya, kadang bisa merasa tenang kita ketika kita menyendiri, ketika kita uzlah, walaupun tidak mengikut satu aliran tarikat misalkan, tetapi dengan bersemedi kita, dengan berdiam kita, dengan bertafakkur dan hanya beribadah kepada Allah, kadang itu mendatangkan ketenangan. Dan kalau kita lihat, iya juga, Pak, banyak peristiwa-peristiwa ini, baik di dunia entertainment yang kita kenal, di dunia artis dengan dunia kita sekarang. Kadang cerita-ceritanya pergi dia ke suatu tempat, di sana dia beribadah aja kerjanya, meninggalkan ketertarikannya dengan dunia. Kadang ada masa-masa seperti itu, meninggalkan keluarga sampai bertahun-tahun. Kenapa? Karena ingin menenangkan diri. Ada orang yang menempuh jalan itu, menenangkan diri dia. Dengan apa dia menenangkan dirinya? Hanya dengan beribadah kepada Allah. Maka kalau kita beribadah itu, insya Allah tenang diri kita. Apalagi kita menjadi makmum, Masya Allah, makmum solat subuh di Masjid Irham, Masya Allah. Awak rasa tadi solat awak di Masjid Nabawi, ya, rupanya Masjid Irham, Masya Allah. Ketika kita beribadah akan ada ketenangan itu. Jadi kalau ada orang beribadah tidak tenang, berarti ada masalah sama dirinya. Risau dia dalam beribadah itu berarti ada masalah. Tapi kalau dia beribadah tenang dirinya, nah itu dirinya sehat tuh, jiwanya sehat. Sehingga karena merasa tenang itu, tidak sedikit orang ingin beribadah saja.
inginnya ibadah saja, meninggalkan ketertarikannya kepada hal-hal yang lain. Berusaha, tidak mau dia berusaha. Bekerja, agak kurang dia bekerja. Yang dia inginkan adalah beribadah, karena dia rasa dengan beribadah itu dan dia peroleh ketenangan itu, dan dia ingin tenang dalam hidup ini, sehingga beribadah saja kerjanya. Pagi, siang, petang, malam, setiap saat dia beribadah. Nah, ternyata dalam posisi ini keinginan kita untuk tajrid tadi adalah uzlah, adalah sulu, adalah bersemedi, adalah menyendiri, sementara Allah masih memerintahkan kita di dalam asbab, sedangkan Allah masih memerintahkan kita terus untuk berusaha. Ternyata usaha itu bagian akidah kita kepada Allah. Jadi kalau kita menempuh jalan usaha, berarti merupakan pemahaman kita terhadap akidah ini pemahaman yang benar. Orang yang tak menempuh usaha atau tidak menempuh dan tidak mencari sebab akibat tadi, itu berarti ada masalah dalam akidahnya. Orang yang selamat akidahnya, dia pasti bekerja. Orang yang selamat dalam akidahnya, dia pasti berusaha. Orang yang selamat dalam akidahnya, dia pasti akan mencari sebab akibat. Nah, itu sudah dipastikan. Orang yang selamat akidah. Jadi bekerja itu ternyata di dalam kitab Al-Hikam ini disampaikan bagian dari akidah. Orang yang bekerja itu merupakan bagian dari orang yang selamat akidahnya. Lalu kalau dia tidak tempuh itu, dia ingin terus beribadah kepada Allah, tajrid tadi, kemudian dia tinggalkan ibadahnya, maka ternyata itu merupakan suatu syahwat yang halus. Tapi syahwat ini kan keinginan, tapi keinginannya keinginan yang rendah, syahwat yang halus. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diajarkan dan disampaikan kepada kita, terkadang ada suatu amalan yang kita anggap amalan itu besar betul nilai, ternyata rendah betul di hadapan Allah. Atau bahkan kita beranggapan ketika kita beribadah, kita meyakini ibadah ini adalah ibadah yang paling sempurna, ternyata ibadah itu tidak diizinkan oleh Allah. Maka harus paham betul kita dengan segala aspek ibadah yang kita lakukan. Seperti ini, kalau pikir-pikir kan tak jadi masalah, Pak. Dia sholat aja misalkan, sholat saja dia, tidak bekerja dia, di mana masalahnya? Padahal kalau orang bekerja kan kita tanya, Bapak, kenapa Bapak bekerja? Rata-rata jawabannya apa tuh? Biar bisa makan, kan gitu. Biar punya duit, biar punya mobil, biar punya rumah. Selama ini saya ngontrak Pak Ustadz, rumah saya itu SSSSS. Masya Allah. Apa SS itu? Sangat sederhana sekali, sampai-sampai selonjor pun susah. Itu SSS itu. Kecil betul rumah saya Pak Ustaz. Jadi saya bekerja keras supaya apa? Nanti saya dapat rezeki, bisalah saya beli rumah yang besar. Kan begitu rata-rata orang jawaban ketika ditanya kenapa bekerja. Lalu kenapa bisa salah orang yang meninggalkan dunia kerjanya, orang yang meninggalkan dunia usahanya, dan dia bersuluk, dia bertafakur, dia beruzlah, dia menyendiri, bersemedi kepada Allah saja kerjanya. Kalau pikir secara sederhana, nampaknya tak ada masalah lah. Kenapa? Dia tak butuh rumah yang mewah-mewah dan besar-besar kali. Tak masalah sama dia rumah dia ngontrak, tak masalah sama dia tak dapat makan mewah segala macam, tak masalah. Apalagi sudah banyak kiriman sama dia. Nah, dia tidak bekerja, tapi SMS bankingnya bunyi terus kok. Kan bisa jadi itu. Ya. Kenapa bisa begitu Ustaz? Oh, tak tahu lagi kita. Mungkin banyak peliharaannya di sana, ataupun ada memang deposit. Jadi bisa jadi dia
tidak bekerja, tetapi banyak pendapatannya. Lalu dengan itu dia tenang, dia beribadah saja kepada Allah. Ternyata itu tak baik, syahwat yang halus, kata Imam Ibn Athaillah Al-Iskandarian. Itu merupakan syahwat yang halus. Jadi ketika Allah suruh kita untuk mencari asbab, maka kerjakan asbab itu. Ketika Allah suruh kita untuk tajrid, untuk uzlah, kita beruzlah, kita bersuluk, kita bersumedi, kita bertafakkur, dan kita bermuhasabah. Banyak ibadah-ibadah yang begitu, banyak. Tapi kalau kita lihat-lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal ibadah yang kita kerjakan ini, ya, kadang menjadi daya tarik sendiri ketika ibadah itu masuk ke akal kita. Ketika ibadah itu masuk ke akal kita, semangat kita. Namun kalau dikaji, ternyata ada ibadah yang tak masuk di akal kita. Dan kalau kita kerjakan itu, ternyata nilainya juga mulia. Ibadah yang tak masuk di akal kita, tapi bisa nilainya tinggi. Ada ibadah yang masuk di akal kita. Kalau ibadah yang masuk di akal kita, wajar kita beribadahnya semangat. Apa contohnya? Misalkan sholat. Kenapa Bapak sholat? Jawabannya sederhana saya. Tenang saya Pak Ustaz. Kalau sholat itu saya tenang. Jadi wajar dia semangat sholatnya Pak. Kenapa wajar? Karena dengan sholat itu dia menjadi tenang. Tenang betul Pak Ustaz. Sampai suara apapun saya tak dengar lagi Pak Ustaz. Suara imam pun saya tak dengar Pak Ustaz. Itu tidak tenang tuh itu lalu tak tenang itu. Jadi ketika ada ibadah yang bisa diterima akal Pak, itu semangat itu. Sholat dengan ruku, dengan sujud dia menjadi tenang, maka dia semangat sholatnya. Kemudian ada orang yang rajin sedekah. Kenapa? Karena dapat ilmu dia. Orang yang bersedekah itu rezekinya dilipat gandakan Allah. Orang yang bersedekah itu urusannya dimudah Allah. Orang yang bersedekah itu yang sakit disembuhkan oleh Allah, diterima oleh akalnya, masuk akal sama dia. Bersedekah dia, lancar rezekinya, maka semangat dia bersedekah, wajar Pak. Tapi ada ibadah itu yang tak bisa diterima akal, tak masuk akal gitu. Apa contohnya? Ibadah yang tak masuk akal. Itulah ibadah haji itu. Ibadah haji itu kalau pikir-pikir tak masuk di akal awak. Apa contohnya? Sa'i dari Safa ke Marwah. Ngapain awak lari-lari itu? Kalau sedekah tadi, kenapa Bapak sedekah? Murah rezeki Ustaz. Sedekah itu mengundang rezeki. Iya pula. Salat, kenapa Bapak salat? Tenang saya salat tu, diterima akal memang. Kenapa? Karena dalam salat tu banyak zikir dia, banyak doa, banyak zikir yang dia lakukan. Tenang, karena Allah katakan dalam Al-Quran bahwasanya zikir itu menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kan begitu. Tapi kalau haji ni, lari sana, lari sini, ngapainlah itu? Biar sehat Pak Ustaz? Oh enggak. Larinya cuma di antara dua lampu hijau itu saja, selebihnya tidak lari. Maka tidak heran kalau banyak orang yang sa'i itu sambil berputu-putu dia, karena dia pun bingung ngapainlah lari-lari ini. Dari Safa ke Marwah dia pun bingung ngapain lari. Akhirnya dia isi dengan apa? Dia isi dengan berfoto. Sambil siaran langsung Pak, live streaming. Inna Safa wal Marwata, sambil ada-ada lagi dia. Karena tak sampai di akalnya, tak masuk di pikiran, ngapainlah lari-lari. Ngapainlah kita memutaran Ka'bah itu? Tak masuk di akal. Ka'bah putar. Ngapain? Oh, memuliakan Ka'bah Pak Ustaz. Memuliakan Ka'bah rasa-rasanya tidak hanya memitari Ka'bah. Kita disuruh memuliakan masjid dengan sholat tahiyatul masjid. Kan tak kita putar Masjid Irham nih. Kan? Nah, nanti ada orang tahu putar. Kenapa Pak? Memuliakan masjid putar nih. Nah,
Tapi jawaban kita ketika disuruh sa'i, ketika kita disuruh tawaf, ketika kita suruh lempar jumroh, bahkan berdiam di Arafah, wukuf itu, jawaban kita kan cuma satu saja. Apa jawabannya? Karena Allah yang suruh. Itu saja. Karena Allah yang suruh. Allah suruh sa'i, sa'i kita. Allah suruh tawaf, tawaf kita. Allah suruh kita mabit di Mina, di Muzdalifah, mabit kita. Tak diterima akal, tapi imannya menerima. Jadi ibadah yang kadang dibagi-bagi ini, ada istilahnya keinginan kita untuk tajrid, Pak, untuk bersuluk, untuk kita menyendiri. Padahal Allah menyuruh kita untuk mencari asbab, sebab akibat. Itu merupakan syahwat yang halus. Jadi ibadah tu tengok-tengok dulu, Pak. Itu karena syahwat, karena iman, atau karena riya. Itu juga dikaji itu. Halus-halus saja itu, Ustaz. Halus-halus saja itu. Iman, syahwat, riya. Halus, tipis-tipis saja itu. Silap sikit masuk ke syahwat, silap sikit masuk ke riya. Jadi biar dia tidak begitu, tak terjerumus begitu. Kuncinya apa, Ustaz? Kuncinya memang ilmu pertama, Pak. Memang ilmu itu loh kunci pertama dalam ibadah itu. Maka disampaikan kepada kita al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu dulu baru amal. Maksimalkan ilmu, bukan berarti kalau tak ada ilmu tak beramal, bukan begitu ya. Artinya ini menunjukkan pentingnya ilmu gitu. Jadi takut awak kalau pemahamannya ilmu dulu baru amal, berarti harus berilmu baru beramal. Kenapa tidak sholat? Belum hafal bacaan sholat. Kenapa tidak sholat? Belum tahu rukun-rukun sholat. Jadi dia harus dapat ilmu sholat dulu baru sholat. Bukan. Ini menunjukkan pentingnya ilmu terhadap amal. Macam orang kurban, Pak. Sekarang ini kan yang kita laksanakan, mulai banyak ajakan-ajakan untuk berkurban. Lalu ada orang yang menyembunyikan ibadah kurbannya. Dia tulis di situ apa? Hamba Allah, peserta kurban. Lalu ditulisnya hamba Allah. Alasannya apa? Alasannya supaya tidak riya. Supaya ini memang murni karena Allah, tidak riya, Pak Ustaz. Ternyata dalam kajinya masalah. Kenapa masalah? Karena kurban itu adalah syiar. Yang namanya syiar harus ditunjukkan. Jadi kurban itu tulis nama, Pak Ustaz. Tulis nama. Siapa namanya tulis. Kalau kolomnya sebesar ini, tulislah sebesar itu. Bukan ria nanti itu. Apakah kalau kita lebih baik kalau beramal ini kita sembunyikan amal kita biar orang lain tidak tahu? Di amal yang lain mungkin bisa, tapi di amal kurban enggak. Di amal kurban ini ada istilahnya syiar. Karena kurban itu min sya'airillah. Kurban itu adalah syiar. Sehingga karena dia syiar harus disampaikan, harus ramai orang tahu, harus banyak orang yang tahu. Sehingga tidak boleh kalau kita mau kurban, kita beli kambing itu sendiri, diam-diam ditanya sama pembeli, untuk apa ini Pak kambing? Udahlah jangan banyak tanya. Berapa harga kambing? 2 juta. Saya kasih 2 juta. Bawa. Sampai di rumah disembelihnya sendiri, Pak. Diam-diam aja nih. Nyembelihnya pun tengah malam. Diam-diam aja. Tak. Habis itu dibaginya sendiri daging tuh. Diam-diam aja. Nah, ternyata itu tak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Kan kami beramal, Pak Ustaz. Beramal itu kan harus disembunyikan. Itu syiar, dia harus ditunjukkan. Samalah seperti ini tadi. Jangan sempat kita beramal yang kita anggap benar, ternyata itu merupakan syahwat, Pak. Syahwat itu kan keinginan yang rendah ya. Apa misalkan lagi? Kalau misalkan kita ini beramal ingin melihat karena iman, artinya kena patuh kepada Allah atau karena syahwat, lihat-lihatlah ketika nanti dia berbenturan. Kalau berbenturan baru tahu kita. Tapi kalau tidak berbenturan agak sulit memang. Seperti sulitnya menyebut huruf shad mati
daripada huruf shad hidup. Kalau huruf shadnya hidup berbaris dia gampang nggak bilang siratal ladzi, gampang. Tapi kalau shadnya mati agak payah, Pak. Kan? Nah, kadang huruf sin jadi huruf shad jadi huruf sin, segala macam. Kalau dia berbenturan baru dapat. Tapi kalau tidak berbenturan, rasa-rasanya agak sulit kita menentukan. Ibadah kita ini karena syahwat kita, atau karena iman kita, atau karena rianya dia. Ria ini kan merusak akidah. Syahwat ini juga merusak akidah. Jadi kalau ciri ria itu gimana? Cirinya itu kalau kita baca dalam kitab Tazkiyatun Nafs itu yang ditulis oleh Imam Syed Hawa itu, di situ beliau menjelaskan tentang ria itu. Kalau kita mau lihat ibadah kita ini ria atau tidak gitu. Nanti kalau dia berbenturan dengan apa? Berbenturan dia ketika ramai atau ketika sendiri. Ketika ramai ibadahnya dengan ketika diri sendiri ibadahnya sama, selamat dia dari ria. Tapi ketika ramai ibadahnya luar biasa, ketika sendiri malasnya pun luar biasa, berarti ada ria di situ. Ketika dibenturkan gitu baru tahu kita. Jadi kalau kita ramai, sholat subuh misalkan ramai, sholat tahajud ramai, semangat kita. Tapi kalau sendiri tidak sholat dia, tidak sholat. Nah, berarti ada ria itu dalam dirinya. Nah, dibenturkan dia ketika ramai atau ketika sendiri. Bersedekah dia ketika ramai, lewat kota infak itu, habis itu kena ramai, tengok mak 50 100 tidak mau kalah dia, Pak, 300. Tapi ketika masuk masjid ada kota infak di luar, tengok tak ada orang lihat, CCTV pun tak ada, tidak usah lah. Tapi kalau ada CCTV lumayan juga ditunjukkan dulu, masuk. Jadi orang tahu. Kalau begitu beramalnya berarti ada ria dalam diri begitu. Kemudian bagaimana dengan syahwat yang halus tadi, syahwat yang tersembunyi tadi? Minasyahwatil khafiyah, syahwat yang halus, syahwat yang tersembunyi itu. Misalkan nih Pak, ini kasus terjadi mungkin dibenturkan di saat kita sholat sunnah. Sholat sunnah dengan sholat wajib ataupun ibadah-ibadah yang lain. Ya. Kalau di sholat sunnah ini, misalkan sholat sunnah di antara azan dan iqamah, bisa jadi yang bapak ibu buat qobliyah, atau bisa jadi tahiyatul masjid, atau sholat sunnah yang lainnya. Tapi yang jelas di antara azan dan iqamah. Misalkan pada satu kasus kita sholat sunnah, kemudian ketika kita laksanakan sholat sunnah, tinggal 1 rakaat lagi, sholat sunnah itu selesai. Azannya berkumandang, iqamahnya berkumandang, iqamah berkumandang. Lalu apa yang kita lakukan? Sayang, ini sayang nih, saya tuntaskan aja sholatnya. Dengan dia menuntaskan sholat sunnahnya, membuat dia tidak dapat takbir sama imam. Itulah syahwat yang tersembunyi itu. Di antara sekian banyak contohnya. Kan tak masalah Pak Ustaz, dia kan beribadah dia. Dia kan beribadah. Kok orang beribadah bisa salah begitu? Banyak orang beribadah tuh salah banyak. Contohnya itu tadi lah. Syahwat ternyata ketika begitu tuh syahwat kita sudah yang ke depan, bukan iman lagi yang ke depan. Ketika kita beribadah, contohnya tadi ya, di saat kita sholat sunnah, iqamah berkumandang. Lalu kita lanjutkan sholat sunnah kita, mengakibatkan apa? Mengakibatkan tak dapat takbir sama imam. Atau kita tancap gas Pak. Tancap gas dia. Baru bangkit, selesai Al-Fatihah, qomah berkumandang, langsung tancap gas. Inna atainaka al-kautsar, Allahu akbar, Allahu sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Dapat juga tuh. Tergabung dia sama jamaah salat, masyaallah. Syahwat minasyahwatil khafiyah. Nah, apalagi misalkan punya kebiasaan membaca Al-Quran.
Kebiasaan membaca Al-Quran itu kan bagus, Pak. Tapi hati-hati, dia bisa menjadi syahwatul khafiyah. Kapan dia? Ketika Allah suruh kita untuk mencari sebab akibat, tapi kita tajrid, Pak. Uzlah kita. Dengan membaca Al-Quran ini, kita beruzlah itu misalkan. Kita bertafakkur, kita bermuhasabah, kita menyendiri dengan baca Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Allah dalam Quran surah Al-Qalam kan. Nah, itu kan disebut innahu ladzikrun lirabbih. Sesungguhnya itu adalah zikir yang Allah turunkan kepada. Yang dimaksud dengan zikir di situ adalah Al-Quran. Jadi ketika dia membaca Al-Quran itu bagus, Pak, ibadah. Lalu kenapa bisa jadi salah? Karena Allah suruh kita mencari sebab, tapi kita tajrid. Allah suruh kita untuk mencari sebab, tapi kita tajrid. Dalam suatu majelis misalkan, dalam satu majelis, Pak, ada kebiasaan orang yang membaca Al-Quran di saat ada majelis. Salah Pak Ustaz baca Quran itu? Tidak salah. Tapi ketika Allah suruh sebab, asbab, mencari asbab, kita tidak boleh tajrid. Membaca Al-Quran itu tajrid kita, Pak. Di saat, waktu, dan tempat yang Allah suruh kita untuk asbab. Mengaji ini kan bagian dari asbab nih, Pak. Mencari sebab akibat. Mengaji ini, belajar, majelis ilmu, majelis ta'lim, itu kan sebab akibat. Sebabnya saya mengaji, akibatnya saya dapat ilmu, kan begitu. Sebabnya saya hadir ke majelis ilmu, akibatnya saya ini bisa menjadi orang yang paham ibadah, segala macam lah. Itu proses sebab akibat, proses usaha. Nah, ketika menjalani waktu tempat untuk berproses mencari usaha, tidak boleh tajrid. Artinya tak boleh tajrid tadi apa? Tak boleh kita uzlah, tak boleh kita bersuluk, tak boleh kita bersemedi. Orang mengaji pengajian, awak baca Quran, itu tak boleh. Apalagi dalam satu majelis. Hebatnya lagi, seorang pedagang, bagi bapak ibu yang berusaha, yang berdagang, pastikan yang mana yang tajrid, yang mana yang asbab, sebab akibat. Ketika Allah suruh kita menempuh jalan asbab, sebab akibat dengan berdagang, maksimalkan dagang nih, jangan tajrid. Baca Quran kita, Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wa ma yasturun. Pak, ini berapa? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Pak, ini tuh. Dia berdagang, Pak. Ada orang belanja tempatnya, tapi tak dipedulikannya. Kenapa? Dia fokus dengan baca Qur'annya. Sehingga yang membeli tadi merasa kecewa, sakit hati, asal menunjuk-nunjuk mulut. Nah, kalau ditanya di mana, ini di mana? Nah, begitu aja. Ternyata itu tak boleh. Tak bisa kita, oh mak soleh betul kawan dia pikir kan. Awak datang tak peduli kan ya, baca Quran aja tuh, soleh betul. Ternyata itu tak soleh, Pak. Tak soleh itu. Nah, itu tajrid. Jadi kalau kita berdagang, berdagang. Nah, ketika nanti misalkan tak ada yang datang pembeli, bolehlah kita untuk tajrid, untuk uzlah tadi. Namun ketika ada yang dagang, Allah suruh cari sebab akibat. Nah, datang sambut, muliakan dia. Dan inilah yang jarang terjadi, Pak. Nah, praktek ini banyak dipakai oleh orang Cina. Saya ngalami beberapa kali, Pak. Ya Allah. Jadi kenapa banyak orang kalau membeli sesuatu tuh larinya ke tempat Cina? Sambutannya beda. Sambutannya beda, itu satu. Yang kedua mungkin lengkap dan segala macam, tapi Allah alam. Yang saya rasakan bukan sambutannya, bukan harganya, bukan lengkapnya, bukan harganya, tapi sambutannya. Pernah
Ini kisahnya, berhenti saya di satu toko elektronik. Dia udah mau keluar Pak, udah naik motor. Ini salut saya memang dengan fikih dagang mereka nih. Awak yang punya fikih, nyo yang praktekkan ya. Dia udah keluar dari toko, udah hidup motornya, mau berangkat. Saya berhenti, pas selisih kami begini. Dia tanya, mau cari apa Pak? Mau cari baterai laptop. Habis itu turun dia, padahal di dalam tuh ada 4 karyawan dia, tapi dia yang layani kita. Masya Allah, jarang nih saya jumpa. Saya pikir biasanya kalau cari apa Pak? Cari baterai laptop. Masuk aja dalam Pak ya, fush pergi dia. Itu lumayan kalau disapanya Pak. Ini kadang lewat aja dia. Kita tahu dia punya toko, kita berhenti, tapi dia lewat aja. Macam lah praktek-prakteknya. Ternyata proses tajrid ini mungkin dia udah paham Pak. Tajrid sama asbab tadi itu mungkin mereka itu kaji juga itu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu berusaha, maksimalkan usaha, maksimalkan. Kan sudah disampaikan kepada kita, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Nah, ketika ada proses dunia, maksimalkan proses dunia itu. Karena apa? Seolah-olah kita akan hidup selama. Jadi kalau kami tak bekerja, tak berusaha, ternyata syahwatul khafiyah, itu syahwat. Tapi kita harus paham juga ya, apa yang harus kita mengerti tentang asbab yang memang Allah izinkan. Jadi ada asbab yang tidak diizinkan oleh Allah juga. Kan kami ngajinya tadi disuruh sama Pak Ustadz tuh kita harus berusaha maksimal. Kalau waktunya berusaha, berusahalah. Jangan tajrid, jangan uzlah, jangan bersemedi, jangan bertafakur. Enggak, maksimalkan bekerja kita, usaha kita. Tetapi tidak semua usaha yang harus digitukan. Lihat, usaha yang diizinkan yang pertama, usaha yang memperdulikan kaum duafa. Kalau kita memperdulikan kaum duafa, berarti usaha kita itu adalah asbab yang Allah izinkan tanpa tajrid. Kerja yang Allah izinkan tanpa tajrid tadi. Artinya apa? Usaha ini diridhoi oleh Allah. Karena Allah ridho dengan usaha ini, engkau tak tajrid, tidak apa-apa. Karena Allah ridho dengan usaha yang kita kerjakan tanpa kita berzikir, bertafakur kepada Allah di waktu kita bekerja itu, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Allah sudah ridho dengan usaha itu. Apa yang menyebabkan Allah ridho dengan usaha kita? Yang pertama tadi adalah karena memperdulikan kaum duafa. Berarti Allah ridho. Saya bekerja Pak Ustaz. Apa kerja? Bagi saya kerja bangunan Pak Ustaz. Karena kerja bangunan tuh kadang waktu saya untuk puasa sunnah kurang, puasa wajib pun kadang lewat. Tapi insya Allah saya ganti Pak Ustaz. Ada punya keinginan untuk ganti, itu bagus ya. Yang payah itu kan lewat puasa wajib saya Pak Ustaz. Mau mengganti pun saya tak mau ganti Pak Ustaz. Itu masalah tuh. Mengganti puasa tidak mau. Tapi ketika dia kerja bangunan misalkan, lalu dalam hasil kerja bangunannya itu dia sisihkan rezekinya untuk kaum duafa, maka itu kerja bangunan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tajridnya hanya sebatas kewajiban saja. Yang wajib-wajib aja Pak. Nah, begitu. Tak sampai ke khatam Quran setiap bulan 2 kali, puasa sunnah rutin Senin Kamis, tak bisa dia. Ternyata sebab itu tidak menjadi masalah. Yang kedua Pak, yang kedua tidak tamak Pak. Nah di sini disampaikan bahwasanya tentang tanda-tanda Allah ristui, Allah ridhoi asbab yang kita lakukan. Wa alamatu dzalik, di antara tanda-tandanya adalah inda ma'an natiha wa yanqati'u biha, lalu diputuskan kepada kita tentang tentang tamak bi'aidin nas wa la yastaghiluka amma anta fi, dan kita tidak sibuk dengan rezeki orang lain.
Berarti usaha yang kita lakukan itu usaha yang diridai Allah. Asbab yang kita tempuh asbab yang diridai Allah. Kenapa? Tak tamak, Pak. Tak ada tamak. Tak tamak itu apa? Serakah, rakus. Oh ya, serakah, rakus. Semua dia. Yang halal yang haram tak peduli dia. Yang penting piti itu. Ternyata kalau orang yang rakus, orang yang tamak begitu, usahanya tak diridhoi oleh Allah. Udahlah usahanya tak diridhoi oleh Allah, tidak juga tajrid dia kepada Allah. Udah berlapis-lapis lah itu. Tapi kalau dia usaha, tajridnya tidak dia lakukan di waktu dia berusaha, tapi usahanya tidak tamak, insya Allah ini usaha merupakan asbab yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tamak ini kan payah, mau halal mau haram tak ada masalah sama dia. Mau menzolimi orang, mau tidak, tak peduli sama dia. Saya tak peduli engkau terzolimi atau tidak. Yang jelas ini ada pekerjaan kau lakukan. Itu tamak itu. Kalau lebih jam kerja tak ada dikasih bonus. Kurang jam kerja potong. Nah, itu tamak itu. Kan? Tamak itu. Lebih jam kerjanya tak ada diapresiasi, Pak. Tapi kalau kurang jam kerjanya potong. Jadi ketika kita berusaha, di pasal yang kedua ini disampaikan ada dua hal yang harus kita kerjakan, usaha dengan ibadah. Jangan sempat ibadah yang kita lakukan itu ternyata syahwat, bukan karena iman. Allah alam. Mungkin bisa kita, kalau ada bapak ibu yang ingin tanya.